Saya Wahyu Saputra, NIM 2019-120-86. Nama saya Anissa Nur Hanifah, NIM 2019-12088. Nama saya Muhammad Zuhairil Ashraf, NIM 2019-12-090. Saya Ratna Farhatun Naim Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang riset investasi pada PT Kimia Farma Tbk. Deskripsi bisnis. PT Kimia Farma Tbk adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalian Edel Radcap & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958 pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF. Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma. Perdagangan internasional. PT Kimia Farma juga telah melakukan ekspansi bisnisnya tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga mulai memasuki tingkat perdagangan internasional. Produk-produk kimia farma yang mencakup produk obat jadi dan sediaan farmasi serta bahan baku obat seperti Lodin dan Quine telah memasuki pasar di negara Eropa, India, Jepang, Taiwan, dan Selandia Baru. Produk jadi dan kosmetik telah dipasarkan ke zaman Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Vietnam, Sudan, dan Papua Nugini. Demikian juga untuk produk-produk herbal yang berasal dari bahan alami juga telah dipersiapkan proses registrasinya untuk memasuki pasar baru seperti Filipina, Myanmar, Pakistan, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, dan Bangladesh. Produk herbal merupakan target utama koperasi untuk periode mendatang mengingat banyaknya peminat dan pembeli potensial yang telah menunjukkan minat untuk melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan. Analisis ekonomi global dan lokal. Pertama, Kimia Farma Tbk ini merupakan salah satu emiten farmasi yang mampu mencatatkan pertumbuhan laba usaha perseroan hingga 17,57% di tengah pandemi COVID-19. Emiten plat merah ini memiliki komposisi saham 90,025% milik pemerintah dan 9,975% milik publik. Tahun 2020 akan menjadi tahun yang sangat menantang untuk emiten farmasi. Sejak awal tahun 2020, dunia dan juga Indonesia dilanda oleh pandemi coronavirus atau COVID-19 yang telah mengubah segalanya termasuk dalam hal ekonomi. Sebagai BUMN, Kimia Farma melaksanakan penugasan dan pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19. Terkait dengan target dan rencana perseroan, emiten juga menyatakan akan melakukan kerjasama dengan PT Pertamina dalam hal pembuatan bahan baku paracetamol karena yang menjadi kendala pengembangan bahan baku obat adalah rantai kimia dasar dan pihak Pertamina memiliki akses dari produksinya untuk membuat produk paracetamol. Maka ini akan menjadi strategi Kimia Farma ke depannya. KAEF juga menyatakan kesiapan untuk melakukan produksi antivirus Avigan dengan kapasitas produksi yang mencakupi kebutuhan dalam negeri, yang nantinya produk itu akan didistribusikan sesuai dengan regulasi pemerintah. Avigan pertama kali dipakai untuk menjadi obat dalam penanganan virus Ebola serta antisipasi flu burung. Kini obat itu menjadi salah satu obat yang dijadikan sebagai terapi untuk penyembuhan bagi pasien COVID-19. Perseroan terus melakukan pemenuhan kebutuhan pemerintah baik dalam hal penanganan COVID-19 maupun kebutuhan pemerintah dan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Tinjauan industri dan posisi persaingan. Holding BUMN Farmasi dibentuk pada Februari 2020 dengan PT Bio Farma
Persero sebagai Indo Holding membawahi PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk diprediksi mampu untuk mencapai market share 7,5-10% pasar obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri dan pengembangan vaksin virus corona. Kerjasama PT Bio Farma Persero dengan Sinovac mengembangkan vaksin virus corona diprediksi akan diproduksi pada 2021 dan Kimia Farma bertugas sebagai distributor. Dan analisis keuangan, proyeksi beberapa rasio ini berguna untuk melihat tingkat pengembalian modal serta melihat keuntungan yang didapat perusahaan di tahun mendatang serta melihat kemampuan perusahaan membayar kewajibannya. PT Kimia Farma Tbk. Yang pertama, ROE hasil 5,8%, ROA 3,7%, net profit margin 2%, EBITDA margin 4%, current ratio 2,2% dan TIE 7,61%. Valuasi 9 sama dengan REO kali representation ratio. 9 sama dengan 5,8% kali 0,18%. 9 sama dengan 1,044%. DT sama dengan DO atau 1 tambah 9 sama dengan 8,96 rupiah atau 1 tambah 1,044 sama dengan 9,05 rupiah. PO sama dengan D1 atau 1 tambah 5 tambah D2 atau 1 tambah R tambah D3 atau T tambah R tambah P3 1 atau 1 tambah R sama dengan 9,63 tambah 17,66 tambah 14,98 tambah 2,570 sama dengan 7,740 tambah 11,3024 tambah 7,66976 tambah 1,315,84 sama dengan 1,342,51616. K sama dengan 0O tambah 9PO sama dengan 8,96 tambah 1,342,51 sama dengan 0,006%. PO sama dengan D1 atau K kurangi 9 sama dengan 9,63 atau 0,006% sama dengan 9,27%. Resiko investasi. Resiko nilai tukar mata uang, exchange rate risk yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar uang. Resiko pasar, adanya sentimen terhadap pasar keuangan. Resiko buku bunga, adanya perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi pendapatan investasi. Perusahaan, pengertian berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012. Penerapan praktek GCG diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perseroan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap, memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan, perundang-undangan, dan nilai etika. Presentasi dari kelompok 3, mahasiswa Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi, mengenai riset PT Kimia Farma Tbk. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.